Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya Pratama, NPM saya 1914151053. Saya dari jurusan Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas UUM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari jurnal Segara yang berjudul tentang pengelolaan wilayah gambut melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kawasan hidrologis gambut Sungai Katingan dan Sungai Mentaya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diteliti oleh Muhammad Ramadan dan Zainal Arifin Siaga. Baik, kita mulai. Di sini ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Gambut adalah suatu ekosistem yang terbentuk karena adanya produksi biomasa yang melebihi proses dekomposisinya. Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan lahan gambut terluas, yaitu sekitar 3 juta hektare yang tersebar sepanjang Sungai Mentaya, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan Sungai Barito. Permasalahan kerusakan gambut di Kalimantan Tengah secara historis mulai dari pembukaan lahan pasang surut, pembukaan lahan transmigrasi, dan penebangan kayu hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi suatu usulan alternatif upaya pengelolaan wilayah gambut di desa-desa pesisir, khususnya di kawasan hidrologis gambut, KHG, Sungai Katingan, Sungai Mentaya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bab 2, metode penelitian. Penelitian lokasi kajian dilakukan pada KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kota Waringin Timur dengan luas KHG mencapai 254.522,24 hektar area. Pencarian lokasi ini dipilih karena KHG tersebut merupakan salah satu KHG besar yang berada di pesisir sebelah selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan untuk wilayah kajian KHG Sungai Katingan sampai Sungai Mentaya, Provinsi Kalimantan Tengah. Studi yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan, referensi maupun peta-peta. Verifikasi lapangan dalam rangka cross-check data sekunder baik spesial maupun atribut. Verifikasi dilakukan di titik-titik yang ditentukan dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan jarak dari perkampungan lahan gambut di wilayah studi. Verifikasi lapangan, observasi, dan penyebaran kuesioner, yaitu dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan. Yang kedua, interview dengan responden terpilih secara langsung di lapangan. Yang ketiga, cek fisik lokasi kanal di area gambut. Bab 3, hasil dan pembahasan. Kondisi geofisik yang tetap. Lahan gambut merupakan lahan yang terkait dengan proses penyerapan air hujan, oleh karenanya data curah hujan menjadi sangat penting. Berdasarkan hasil analisis tipe curah hujan di KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya, menurut klasifikasi Smith dan Ferguson, termasuk tipe iklim A, yaitu hujan berlangsung sepanjang tahun dan jarang terjadi bulan kering kemarau. Rata-rata curah hujan dan rata-rata hari hujan di stasiun BMKG Cilikriwut Palangkaraya diambil untuk mewakili kondisi curah hujan KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya disajikan dalam tabel 1. Jumlah hari hujan cenderung merata sepanjang tahun. Pada bulan September menunjukkan bulan dengan hari hujan sebanyak 11 hari hujan dalam sebulan, sedangkan bulan-bulan berikutnya aktivitas hujan relatif merata. Bulan dengan hari hujan terbanyak adalah bulan Desember, sebanyak 22-23 hari hujan dalam sebulan, dengan curah hujan yang tinggi dan merata sepanjang tahun. Daerah ini memiliki persediaan air yang sangat mencukupi. KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya memiliki ketebalan gambut, kelas, kelerengan, kondisi hidrologis, jaringan kanal, tutupan, vegetasi, serta sebaran areal kebakaran hutan yang cukup beragam. Data komposisi luas lahan gambut di KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya disajikan dalam tabel. Tabel 2 memperlihatkan bahwa kedalaman gambut di KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya didominasi oleh gambut dengan kedalaman berkategori dalam 200-400 cm. Yaitu seluas 145.283,20 hektar area, 57,08%, yang terbagi di kabupaten. Yang kedua, fungsi ekosistem gambut
dan pada KHG. Berdasarkan fungsi ekosistemnya, maka KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya terbagi ke dalam dua fungsi ekosistem. Selindung mencapai luasan 128.767,94 hektare, 50,58%, dan sisanya adalah fungsi budidaya. Berdasarkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 Tahun Nomor 2012, KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya, luas hutan produksi HP sangat dominan, yaitu mencapai 208.919,11 hektare, 82,01%. Satu hal yang memerlukan perhatian khusus adalah keberadaan hutan produksi yang dapat dikonversi HPK seluas 42.201,01. Data selengkapnya tersedia dalam tabel 3. Karena dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat maupun investor akan ketersediaan lahan, maka HPK dapat semakin berkurang akibat perubahan fungsi menjadi areal penggunaan lain. Kondisi sosial ekonomi. KHG Sungai Katingan, Sungai Mentaya berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan kontributor besar terhadap pendapatan daerah atau pendapatan domestik region. Bruto PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 17,44% dari 73.724,87 triliun rupiah, dan Kabupaten Katingan dengan sumbangan PDRB mencapai 5,08%. Jika pertumbuhan ekonomi di KHG ini mencapai 7,25%. Peran besar ditunjukkan dari sektor pertanian, di mana sektor ini menyumbang 25% dari PDRB yang dihasilkan masing-masing kabupaten. Bab 4. Kesimpulan. Salah satu lahan gambut pesisir di Indonesia adalah kawasan hidrologis gambut Sungai Katingan sampai Sungai Mentaya di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas area 254.522,24 hektare. Menurut Peraturan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 50,58% dari wilayah gambut di KHG tersebut seharusnya berfungsi sebagai area lindung, namun kenyataan di lapangan telah terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya. Pembentukan desa-desa peduli gambut di sekitar KHG Sungai Katingan sampai Sungai Mentaya akan sangat efektif dalam upaya pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan di wilayah sekitar. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.